Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Adrianto dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi angkatan tahun 2025 dari Institut Teknologi Sumatera. Saya di sini akan menjelaskan tentang kompetensi yang harus dikuasai oleh teknisi instrumentasi. Kalau kalian bertanya, penasaran, Bang, kenapa sih lebih milih rekayasa instrumentasi daripada program studi yang lain? Kan ada banyak, Bang. Jawabannya ya, salah satunya karena saya dulu itu SMK dari jurusan instalasi listrik ya, instalasi tenaga listrik. Terus kenapa nggak elektro, Bang? Kan lebih nyambung, Bang. Saya lebih ingin ke instrumentasi ya, karena saya suka instrumentasi. Karena itu saya masuk ke instrumentasi. Oke, next. Kita akan kenalan dulu ya tentang apa itu teknik instrumentasi. Instrumentasi itu mempunyai peran yang sangat penting ya dalam proses produksi. Biasanya itu sangat penting di industri yang khususnya itu menggunakan teknologi automasi. Nah, yang biasanya menggunakan teknologi automasi. Setiap sistem produksi membutuhkan pengukuran dan pengendalian variabel proses produksi untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Kesalahan dalam instrumentasi akan berakibat kesalahan proses kontrol sehingga akan mengalami kerugian. Jadi instrumentasi itu sangat penting ya, agar tidak terjadi kesalahan dalam proses kontrol yang mungkin saja akan mengakibatkan kerugian, baik itu kerugian kecil ataupun kerugian yang sangat besar, terutama di pengukuran. Dia itu harus benar-benar tepat ya ukurannya. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh teknisi instrumentasi yaitu pengukuran. Ini ada beberapa istilah ya dalam pengukuran. Salah satunya itu ada akurasi atau keakuratan, ada presisi, ada range atau rentang, subdivision, ada error, dan repeatabilitas. Akurasi, apa itu akurasi? Akurasi itu dekatnya hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Akurasi biasanya dinyatakan dalam bentuk persenan error atau merupakan toleransi ya, toleransi maksimum terhadap kesalahan. Biasanya dikenal dengan istilah ketelitian. Yang berikutnya ada yang berikutnya ada presisi ya, kemampuan alat untuk menghasilkan pembacaan yang serupa untuk pengukuran yang berulang. Presisi lebih berkaitan dengan pengukuran yang berulang. Presisi itu menilai seberapa dekat hasil-hasil pengukuran satu sama lain. Nah, contohnya misalnya kalian mengukur sesuatu saat pagi hari nilainya misalnya 100, lalu saat sore hari saat kalian mengukurnya lagi, hasilnya pun harus tetap 100. Jika hasilnya tidak sama, tidak sesuai dengan saat pagi, itu namanya terjadi kesalahan pengukuran ya. Karena itulah butuhnya presisi atau pengukuran yang berulang agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran. Seperti yang di awalnya, itu bisa berakibat fatal, di mana kalian itu bisa mengalami kerugian, entah itu kerugian
kecil ataupun kerugian yang besar. Nah, ya, pentingnya itu presisi ya. Kalian mengukur sesuatu, setelah kalian tidak yakin dengan berapa hasil pengukuran kalian pasti akan melakukannya berulang kali agar kalian itu yakin ya dengan hasil nilai yang kalian dapatkan dari yang kalian ukur berulang kali itu. Berikutnya ada range, rentang ya, rentang selisih batas atas dan batas bawah, nilai minimum dan maksimum pembacaan alat ukur. Contohnya itu termometer range 0 sampai 100 derajat Celcius. Nah, kalau kalian pun mau mengukur sesuatu ya, setelah kalian menggunakan termometer range, kalau ternyata yang kalian ingin baca itu suhunya itu di atas 100 derajat Celcius, kalian tidak bisa menggunakan termometer range yang ini ya, yang 0 sampai 100 derajat Celcius. Itu nanti hasilnya tidak akan terbaca karena alatnya hanya mentok sampai di 100 derajat Celcius. Kalian harus menggunakan alat yang melebihi suhu atau apapun yang ingin kalian ukur. Jadi saat ingin mengukur pun kalian harus tahu juga ya alat ukurnya itu apakah bisa mengukur hal yang ingin kalian ukur atau tidak. Nah, lalu ada beberapa alat ukur yang dilengkapi dengan skala pengukuran yang harus disetting secara tepat agar pengukurannya itu bisa akurat ya, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran. Berikutnya ada subdivision ya, interval terkecil dalam skala alat ukur, kenaikan atau penurunan terkecil pada display yang dapat terbaca. Nah, seperti di gambar di samping ini, dia itu bisa membaca 20,9. Artinya bisa dilihat bahwa alat ukur di samping dapat menampilkan penurunan atau kenaikan terkecilnya itu hingga 0,1. Ternyata ini bisa sampai 0,1 ya. Misalnya dia ada penurunan ya, penurunan 0,1 dari 20,9, ternyata ada penurunan 0,1, maka dia nanti di displaynya ya akan berubah menjadi 20,8 seperti itu. Kalau hingga 0,01 seperti apa Bang? Di display ini tidak bisa ya sampai 0,01, terus menggunakan alat yang lebih canggih ya, yang lebih presisi, yang lebih akurat, hingga keakuratannya itu hingga 0,01. Alat ini hanya bisa sampai di 0,1 saja. Yang berikutnya ada error atau kesalahan ya. Nah, kesalahan itu dibagi menjadi beberapa lagi. Salah satunya itu kesalahan sistematis, lalu random error ya, atau kesalahan acak. Nah, kesalahan sistematis itu apa? Salah satunya itu alat ukur yang tidak terkalibrasi. Ya, contohnya ya, avometer atau multimeter, dia itu harus dikalibrasi dulu. Kalian kalibrasi jadi 0. Lalu ini di sini ada semacam besi ya, besi kecil merah dan hitamnya, itu harus kalian tempelkan dulu. Apakah saat tempelkan itu menjadi 0 atau belum sampai 0. Nah, itu harus kalian kalibrasi terlebih dahulu hingga ke 0.
Kalau nggak dikalibrasi gimana bang? Hasil pembacaannya itu tidak tepat. Hasil pengukurannya tidak tepat ya. Seperti yang dijelaskan di awal, kalau pengukurannya itu tidak tepat, itu bisa menyebabkan kegagalan suatu proses, dan itu bisa menyebabkan kerugian. Jadi pengukuran itu harus benar-benar tepat, tidak boleh ada kesalahan ya, harus minim kesalahan. Yang kedua ada random error, salah nacak. Salah satunya itu dari gangguan lingkungan, lalu ada faktor manusianya sendiri. Deviasi pembacaan dari input yang diketahui. Nah, dalam pengukuran itu biasanya kita juga harus memiliki ya alat masternya, alat untuk menentukan kalibrasinya. Dia itu harus benar-benar alat yang sudah standar pengukurannya. Dia itu nanti akan disimpan agar untuk pengukuran berikutnya menggunakan alat lain, agar tepat pengukurannya itu ya menggunakan alat master. Berikutnya ada repeatabilitas. Kemampuan suatu alat untuk menghasilkan suatu output yang sama untuk suatu rangkaian dengan input yang sama dalam interval yang pendek. Nih contohnya ya, jika saat ini output ya keluaran itu 10 volt dengan input yang sama, dalam 1 jam kemudian, 1 jam yang akan datang, dia itu harus menghasilkan output 10 volt juga. Jadi dia itu harus menghasilkan outputnya itu harus sama ya, tidak boleh berbeda. Next ada tipe isyarat ya, tipe isyarat dalam instrumentasi. Nah, ini ada beberapa isyarat-isyarat ya yang ada di instrumen. Ada mekanikal, ada thermal. Misalnya teman-teman sekalian pengen ukur panjang ya, dia mekanikal, luas, masa flow, masa flow, lalu gaya, percepatan, panjang gel aqueous, dan lain-lain. Lalu kalau kalian ingin mengukur panas ya, suhu, itu ada temperatur ya, menggunakan thermal nih, syaratnya menggunakan thermal, contohnya temperatur, ada panas, entropi, lalu heat flow. Yang elektrikal, contohnya ada tegangan, arus, muatan, resistan atau tahanan ya, ada frekuensi dan sebagainya. Nah, magnetik juga ada, contohnya itu intensitas medan, lalu ada flux density, dan masih banyak lagi. Ini yang radian, contohnya ada intensitas, ada panjang gelombang, lalu polarisasi. Yang chemical, contohnya itu komposisi,
konsentrasi pH, kecepatan reaksi, dan lain-lain. Ini biasanya mungkin anak-anak kimia ya, dia lebih ke komposisi, konsentrasi pH, konsentrasi terus pH, kecepatan reaksi. Oke, next. Oke, cukup sekian ya dari saya tentang presentasi